Itu apa? Oh, sama Makmum. Oh, nah ini di sini ada ibunya dua. Oh. Dia yang dua. Kakaknya Edo di situ dua. Ini Asep nih. Sekmel. Ini Om Diki. Asep. Sekmel. Tommy Joni di sana. Tommy Joni yang komplit di sana. Ini di bawah sih. Semalam kemarin ini kan. Semalam itu di bawah nih. Semalam di bawah. Mana? Si Tommy masih malam. Kembarannya. Yang di pesantren itu. Di situ dikubur ya. Sampai jam 1 itu. Pindah ke sini. Mari sana. Ya, ada titik. Sana. Keluar. Pelan-pelan. Pelan-pelan, awas. Di mana Pak? Ah, Oh di dia. kepala sini kepala. Awas. Awas. Kalau kanan. Awas, kanan. Launan. Ya, geser. Pelan-pelan. Ya. Titik. Turun. Ya, turun. Lanjut. Silakan tambahnya ke jero. Turun. Foto pegang jatuh ya. Jangan jatuh. Tambah. Ayo. Mit. Berang. Tambang dulu. Tambang beret. Berang tambang. Tambang beret. Tuh. Tambang terus. Siap. Siap. 1, 2, 3, gas. Pelan-pelan. Pak, sama jalan ya, Mas. Ya, Pak, sama jalan, Pak. Ya. Ya. Lihat, kamu di sini. Lihat di sini kamu. Nah, kamu masih bebas. Ayo, udah. Sedikit. Kalau di sedikit. Syukur ada sedikit. Iya. Aturan syukur sedikit. Ya, Om. Silakan, Om. Ya. Turun. Naik. Silakan cepat. Panas lah kamu. Udah. Cepat. Itu dekat sini semua. Yang selamat sore, menjelang sore ini kita akan adakan upacara pemakaman untuk almarhumah Mak Samrah yang telah berpulang ke rumah Bapak tadi malam jam 7.30. Kita akan mulai ibadah ini, kita naikkan sebuah pujian bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan buat keluarga semuanya. Saya pun termasuk merasa kehilangan dengan almarhumah ini. Seringkali kalau saya datang ke rumah, dia langsung ngegedik, siapin air minum, kopi, dan sebagainya. Termasuk orangnya baiklah menurut saya selama saya berkenalan dengan almarhumah. Kita naikkan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Nanti Ibu Cinin berdoa untuk memulai ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sudah hentar Tuhan di perjalanan sehingga tiba di pemakaman Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Engkau. Kau akan hentar dan pimpin ibadah ini ya Bapa. Kau akan urapi semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian kembali. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Mungkin sementara anak-anak cucu, mantu semuanya mungkin kehilangan dengan kepergian almarhumah ini. Dalam keadaan memang sudah cukup tua, walaupun tua tetap kita merasa kehilangan karena Dia adalah bagian hidup kita semuanya. Kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Keteladanan yang baik dari emak ini yang kita harus teladani sampai langkah akhir hidupnya adalah dia adalah seorang yang setia. Dan itu disaksikan oleh kami banyak bahwa emak ini selalu berkata kepada saya, biar saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya pengen selalu ada di gereja, ada di tempat kebaktian. Saya bilang, Mak, Tuhan tidak melihat itu. Cari Tuhan.
sayang sekali. Sebelum Hijau, berbiji kloset dengan Slow Active Power. Caranya lebih kental, tidak cepat. Kita dari kita, Tuhan melihat apa dalam pikiran dan batin dan hati manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi kita. Nah, saya akan ambil satu ayat dari Mazmur 92 ayat 12 ya. Kita bisa baca di rumah Mazmur 92 ini. Tapi saya ambil satu ayat, yaitu ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kamu beroleh hati yang bijaksana. Nah, itulah firman Tuhan. Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya supaya kita itu menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Karena hari-hari yang kita alami, hari-hari yang kita terima dari Tuhan itu sementara, terbatas. Memang juga diadakan peraturan supaya bagaimana sesegera mungkin memutuskan penularan dari COVID-19 ini harus tinggal di rumah mengasihi. Banyak pekerjaan terbengkalai,
Banyak anak-anak nggak bisa menerima pendidikan sekolah dengan baik, ya toh? Karena COVID-19 ini. Jadi ini untuk mengingatkan kita, Tuhan menegur, menyadarkan kita bahwa hidup ini fana, hidup ini hanya sementara. Seperti yang dialami oleh Bisamra, dia mencapai 86 tahun, kalau saya tanyakan kepada Nokenyu ya. Nah, di Mazmur pasal 90 tadi sebelumnya, ayat-ayatnya mengatakan, manusia itu hidupnya hanya sampai 70 tahun, atau kalau kuat 80 tahun. Selebihnya daripada itu masih bisa. Tapi kebanggaannya adalah penderitaan, kesusahan. Bukan kebanggaannya itu, wah, luar biasa, dia punya jabatan tinggi, orang yang kaya raya. Bukan itu yang dibanggakan. Kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan, hitunglah hari-harimu. Hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Artinya itu istilah lain ada kesempatan. Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Dan kesempatan itu terutama adalah untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan murah hati. Tuhan itu luar biasa anugerahnya. Tuhan itu maha kasih. Dia mau beri kesempatan kepada setiap orang yang masih mau mendengar suaranya. Masih bisa peka dan menangkap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Yaitu bertobat kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengenapi janjinya. Kita diampuni, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh minta ampun, diampuni oleh Tuhan, dan dipulihkan kembali menjadi umatnya. Anak-anaknya yang dikasihi. Serta menerima janji keselamatan hidup yang kekal. Dan saya lihat dalam kehidupan Mak Samrah ini, dia dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kemarin juga, karena 24 jam ini ya, kemarin juga jam-jam sekian, 24 jam ini ada 3 orang dimakamkan. Satu ada yang dari Sukamandi, ya, Bapak Haryono, ya. Yang kedua ada Saudara Tommy. Tadi saya tanya sama Atin, sampai jam 1 malam selesainya pemakamannya. Dan ini yang ketiga. Jadi sekarang hari-hari ini kita lihat betapa mengerikannya, ya. Manusia itu seperti saya pernah katakan kepada jemaat juga, kalau kita berbicara tentang pengangkatan akhir zaman, itu ada 2 macam pengangkatan. Yaitu pribadi, lepas pribadi, dipanggil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, atau secara bersamaan. Tadi dibicarakan itu secara bersamaan kolektif, itu yang namanya rapture. Ya, tapi rapture itu lihat hari-hari. Di medsos ada seorang rekan hamba Tuhan, dia merasa nganu juga ya, bagaimana pusing atau juga sangat risau. Hampir setiap hari dia mengatakan, saya mengadakan upacara pemakaman orang meninggal setiap hari, hampir setiap hari. Itu di kota besar, karena dia bertugas di kota besar. Hampir setiap hari dia harus melayani orang yang meninggal atau dipanggil. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan dengan baik firman Tuhan tadi. Hitunglah hari-harimu, ya, supaya kamu memiliki hati yang bijaksana. Nah, maksudnya bijaksana itu arif. Maksudnya bijaksana itu engkau ngerti firman Tuhan, engkau mengerti kehendak Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bertobatlah, sungguh-sungguhlah hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Pada siang hari ini kita telah menyaksikan dan melihat dengan mata kepala sendiri Samrah ini. Tadi Korina juga mengatakan, walaupun memang usia lanjut sampai 80 tahun lebih itu pasti sudah dipanggil Tuhan juga. Ya, namun kita juga merasa kehilangan. Tapi di sisi lain kita pun percaya dengan iman bahwa dia telah dipanggil pulang, ada di sisi Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya ini. Bapa yang menyatakan dirinya dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mengasihi kita semua. Dia mau kita semua diselamatkan. Karena Alkitab menulis, sesungguhnya dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia mau semua orang diampuni dosanya dan diselamatkan. Dan juga khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, biarlah Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan mengingatkan janjinya. Yaitu dikatakan, jika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Yaitu tatkala penjaga penjara yang ketakutan karena pintu-pintu penjara itu membuka dengan sendirinya. Belenggu-belenggu yang membelenggu Rasul Paulus dan Silas itu membuka dengan sendirinya. Dia ketakutan. Lalu Rasul Paulus memberitahu kepada mereka, percayalah kepada Yesus, kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Itu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Saudara bisa baca di rumah. Demikian juga melalui percayanya
Mak Samrah yang kekasih, yang kita kasih ini, Tuhan mau mengenapi janjinya. Dia diselamatkan dan seisi rumahnya diselamatkan. Tuhan masih berbicara kepada kita semuanya. Mari kita minta kepada Tuhan hati yang bijaksana untuk mendengar suaranya, untuk peka dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita akan berdoa kembali. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang kami terima. Secara khusus biar kebenaran yang sudah disampaikan ini menguatkan keluarga yang berduka cita karena kehilangan almarhumah Ibu Samrah. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mengucap syukur untuk campur tangan-Mu dalam proses pelaksanaan ibadah pemakaman pada saat siang hari ini. Dan Engkau yang memimpin dan memberkatinya sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan pada siang hari menjelang sore ini atau digenapinya firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 29. Yaitu Tuhan berfirman waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, dengan perkataan, kamu dari debu dan akan kembali kepada debu. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin dan Engkau yang memberkati Tuhan ibadah pemakaman almarhumah Ibu Samrah, kekasih kami ya Tuhan. Dia telah Engkau panggil pulang dan dia ada di sisi-Mu Tuhan, menantikan kami yang masih Engkau izinkan dan Engkau beri kesempatan untuk hidup di dunia fana ini dan untuk menjadi sadar, bertobat kembali kepadamu. Mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, diampuni, dipulihkan kembali sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan menerima janji-Mu, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Kau untuk selama-lamanya. Dan kami akan berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih kami yang telah Kau panggil pulang terlebih dahulu. Karena Kau telah menanamkan iman di dalam hati kami untuk percaya kepadamu dan percaya akan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau juga memberkati, memberikan kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan, anak mantu cucunya semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para petugas dari kerukunan yang menolong kami Tuhan dalam pelaksanaan pemakaman jenazah almarhumah di Samrah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Keluarga. Puji Tuhan. Mungkin dari pihak keluarga ada kata-kata sambutan. Buat semua para hadir dan bantunya berdoa untuk dalam materinya dan keluarganya. Terima kasih banget. Mohon maaf buat kesalahan yang mungkin emak dulu pernah lakuin sama saudara-saudara semua. Ya, kami berkeluarga atas nama emak mohon maafnya. Tuhan membalas kebaikan saudara-saudara semua yang sudah kita. Mungkin sudah bisa diserahkan ke kalian di petugas. Ayo, Silakan. Silakan. Ya, Bang, ya. Pinggir semua. Tapi ini mau tabur bunga, silakan mau tabur. Ayo, Bang.
Aku belum pulang ya. Kamu kan masih ya? Udah selesai. Udah. Selesai. Selesai. Desi pulang ya. Terima kasih. Yuk Desi ya.